Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizil jabbar, khaliqis samawati wal ard, wa a'adda lilladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa huwa khairil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan yang sangat mahal, yaitu nikmat iman. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah menyampaikan di dalam khutbahnya, persis di mimbarnya Rasul, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, nikmat yang paling besar adalah keyakinan, keimanan, dan setelah keyakinan dan keimanan adalah keselamatan. Karena bisa jadi kita yakin dengan Allah, tetapi belum tentu selamat dari neraka. Kalau kita tidak serius dengan ibadah kepada Allah dan hanya sebatas yakin dan iman. Karena iman mesti dibuktikan dengan amal soleh. Kita bisa mengatakan lidah kita meyakini adanya Allah, hati kita membenarkan adanya Allah, tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh, tidak bisa menyelamatkan dari neraka Allah. Sehingga Allah mengatakan dan berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka yang selamat dari kerugian adalah yang beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq, mengingatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, mengingatkan dalam kesabaran. Kalau kantor ini tidak menambah iman, itu bukan ibadah. Mereka mengatakan bekerja adalah ibadah. Belum tentu. Anda mencari uang siang malam untuk keluarga Anda, tetapi tidak menambah iman, itu rugi. Allah yang mengatakan, keluarga Anda yang dibangun beristri dan beranak tetapi tidak menambah iman, Anda merugi. Wa 'amilus shalihat. Kalau Anda bekerja di kantor ini tidak bertambah amal soleh, rugi juga. Karena tidak lebih Anda dapat capek, lelah, dan menunggu gajian. Wa tawassaw bil haq. Kalau kantor di sini tidak menjadi media saling mengingatkan kebenaran, ini kantor rugi banget, walaupun setiap tahun mungkin dapat laba. Wa tawassaw bis sabr. Kalau kantor ini tidak bisa menjadikan saling menasihati dalam kesabaran, ketaatan kepada Allah, walaupun kantor ini dapat laba, hakikatnya di sisi Allah merugi di sisi Allah Azza wa Jalla. Olehnya, khatib berkepentingan menyampaikan nasihat takwa. Takwa yang sebenarnya, bukan takwa yang sambil lalu. Dan menjadi contoh kita semua, manusia yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat dan taslim senantiasa tersampaikan untuk beliau, umatnya, para sahabatnya, dan mengikuti jalan sunnahnya. Jamaah yang Allah muliakan, tema Jum'ah yang berharga, mulia, berkah, dan singkat ini adalah bukan sekedar Jumatan, ibadallah. Kalau Anda bertanya hari apa yang paling ditunggu, jawablah dengan yakin hari Jumat. Tidak ada hari Jumat, tidak ada hari yang dinantikan oleh bumi, langit, seisinya, bahkan binatang melata, itu kecuali hari Jumat. Kalaupun mungkin tidak ada hari yang paling bete kecuali hari Senin, karena mungkin masuk kerja. Tetapi bagi kita orang beriman, ada hari yang mana itu paling mendatangkan semangat adalah hari Jumat. Bukan karena esoknya weekend,
belum tentu juga libur. Siapa tahu mungkin ada yang kerja di hari Sabtu. Tetapi ibadallah, orang-orang beriman kalau ingin memulai start hari yang hebat, berkah, bersemangat, sukses, hijrah, berubah, mulailah dari hari Jumat. Startnya itu hari Jumat. Kenapa demikian? Yang pertama, Allah sendiri yang menamakan hari yang ke-6 itu adalah hari Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah. Ini konteks dan rumus kaidah Al-Quran. Kalau datang ke sholat, bersegera. Kalau datang ke taubat, cepat. Kalau cari duit, santai dan berjalan. Ini konsepnya. Tetapi hari ini kebalik. Kita mati-matian cari uang, nggak kaya-kaya juga, nggak sukses-sukses juga. Ini ada yang salah. Para sahabat itu kaya itu mereka nggak minta kaya sama Allah. Enggak. Apakah Abu Bakar Siddiq minta kaya? Lah, tidak. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, apakah mereka minta kaya? Tidak. Apakah mereka cari uang itu seperti kita Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu? Tidak. Lihat surat Quraisy. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang bisa menikmati kehidupan di dunia. Mereka pergi berdagang di musim dingin dan musim panas. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Setelah mereka dapat uang, mereka pulang. Lalu menikmati dan menghabisi uangnya. Setelah uangnya akan habis, lalu mereka cari lagi. Seperti orang tua kita dahulu. Tapi hari ini subhanallah, pengusaha tidak cukup propertinya, tambah lagi. Sibuk sekali. Ini ada yang salah konsep kehidupannya. Dia tidak cukup pabrik 1, pabrik 2. Dia sibuk rapat sini, ribut rapat sana, lalu game over dan meninggal. Siapa yang dapat? Keluarganya. Dia tidak bisa menikmati hidup. Hebat Allah. Bangsa Arab dahulu, di antaranya mereka menyebut hari yang pertama adalah hari Ahad, Yaumul Ahad. Hari yang kedua yaitu Yaumul Itsnain, dari kata Ithnani, dari bahasa Arab. Itsnan, 2. Lalu orang Arab menyebut hari ketiga adalah Yaumus Tsulatsa, Salasa, 3, hari Selasa. Lalu bangsa Arab menyebut hari yang keempat itu dari kata Arba'ah, Yaumul Arbi'ah, hari Rabu. Diadopsi oleh bahasa kita hari Rabu. Ya sebenarnya itu dari bahasa Arab. Lalu di hari yang kelima adalah Yaumul Khamis, hari Kamis. Sebenarnya dari kata Khamsah, 5. Tapi di hari ke-6, bangsa Arab tidak menyebut Yaumus Sadis atau Yaumus Sittah. Sittah ini dari bahasa Arab yang berarti hari yang ke-6. Tetapi bangsa Arab menyebutnya dengan Yaumul Arubah, Yaumul Urubah. Yaumul Arubah itu hari berbangga-bangganya bangsa Arab. Yaumul Arubah. Lalu syariat ini datang, Islam itu datang. Yaumul Arubah tadi bangsa Arab pada kumpul. Kenapa kumpul? Di antaranya masyarakat Rasulullah, orang-orang Quraisy. Kalau di hari Yaumul Arubah itu kumpul di depan Ka'bah. Anda yang sukses jadi pengusaha, bagaimana sukses dan asetnya? Mereka berbangga-banggaan. Mereka mendeklar, mereka mengumumkan, saya sukses di bisnis ini, bisnis ini. Mereka ada yang sukses dengan keluarganya, mereka sampaikan. Dengan anak-anaknya mereka bersenang-senang, berbangga-bangga. Dengan ilmu dan syair, mereka juga menyampaikan. Sehingga disebut dengan Yaumul Arubah. Mereka berkumpul. Sehingga di dalam syariat kita menjadi hari raya pekanan.
Yang mana umat-umat terdahulu sebelum kita, walaupun mereka diberikan Alkitab, Yahudi dan Nasrani, itu mereka tidak mampu memaknai hari-hari kehidupan mereka. Sungguh berlalunya hari-hari ini bukan tentang berlalunya detik, menit, dan seolah berjalan mengalir seperti itu saja. Tapi dia punya makna. Sehingga dihimpunlah dalam syariat kita dengan sebutan Yaumul Jum'ah. Hari berkumpul. Para ulama menyebut boleh Jum'ah, boleh Jumu'ah, mimnya didommahkan, boleh Juma'ah, mimnya difathahkan, betul. Jumat betul, Jumu'at betul, Juma'at itu betul. Ibadallah, berkumpul. Lalu Allah memberikan tuntunan syariat tentang hari Jumat. Yang mana dulu sebenarnya orang-orang Yahudi pun diperintahkan oleh Allah untuk menghormati satu hari. Ternyata mereka tidak mampu memahami. Mereka keliru. Sebenarnya itu hari Jumat. Tetapi orang Yahudi memaknainya adalah hari Sabat, hari Sabtu. Mereka keliru. Demikian juga umat sebelum kita, umat Nasrani. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menghormati satu hari dalam sepekan itu. Ternyata mereka keliru juga memahami hari tersebut. Harusnya hari Jumat, malah mereka memilih hari Minggu. Ibadah. Tetapi umat Rasulullah SAW diberikan syariat dengan Jumatan, hari Jumat. Kenapa dengan hari Jumat? Nabiullah Adam alaihissalam tidaklah diciptakan kecuali di hari Jumat. Nenek moyang kita hari Jumat. Rasulullah juga bersabda, tidaklah hari yang paling baik matahari terbit kecuali hari Jumat. Ini merupakan, kalau kita katakan, adalah hari agung, istimewa, mulia, keutamaan, prestis, hari Jumat. Kalau Anda ingin memperhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat menyiapkan hari Jumat, itu tidak sembarang. Bahkan sampai Rasulullah punya satu baju khusus untuk Jumatan. Lalu menyiapkan parfum yang terbaik, memakai wangian, lalu mandi, bahkan disunahkan mandi. Mungkin ini seringkali kita mendengar, mandi Jumatan, lalu memakai pakaian yang terbaik, lalu memakai parfum yang terbaik, lalu bersegera. Kenapa demikian? Karena Allah menunggu. Allah menunggu. Kalau Anda pengen berubah hidup, mulailah menyikapi perubahan hidup kita mulai dari hari Jumat. Kalau Anda pengen mengevaluasi hari, evaluasilah harimu itu dengan hari Jumat. Bagaimana subuhnya? Apakah di masjid kah? Bagaimana menyikapi pagi hari Jumatnya? Bagaimana dia menyiapkan Jumatannya? Tidak sembarang. Ibadallah. Nabiullah Adam alaihissalam dimasukkan ke surga hari Jumat. Dikeluarkan juga dari surga hari Jumat. Agar apa? Hari ini, ingat, kalian adalah manusia-manusia yang sepantasnya masuk surga. Kalian itu tidak pantas kalau masuk neraka. Fal'iyadzubillah. Karena kalian itu penghuni surga memang. Tapi banyak yang tidak mau, kan masalahnya. Nabiullah Adam masuk surga hari Jumat, dikeluarkan di hari Jumat. Dan bumi serta isinya ini dihancurkan oleh Allah di hari Jumat. Hari kiamat di hari Jumat. Kalau ada orang yang mengatakan nanti hari Sabtu akan terjadi hari kiamat, fix, itu dosa besar. Siapapun. Kalau ada orang yang berani mengatakan nanti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan setelah kita lihat ternyata bukan hari Jumat yang dikatakan katanya hari kiamat, tetapi tidak hari Jumat, fix itu adalah dusta. Karena sejatinya hari kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat.
Ibadallah. Binatang melata juga tidaklah hari-hari yang ada mereka tunggu kecuali hari Jumat. Kenapa? Karena mereka takut dengan hari Jumat, takut dengan hari kiamat. Jin, manusia, dengan hari Jumat, mereka biasa saja. Mereka menganggap ya seperti hari-hari biasa lah. Tidak jauh beda hari Jumat ini. Ibadallah. Dan hari Jumat ini sungguh sangat amat istimewa di dalam Islam, di dalam syariat kita. Bahkan pemimpin pun tidak dibenarkan sampai-sampai lalai dari sholatnya, bahkan lalai dari sholat Jumat. Dia mesti sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini dia mendapatkan posisi, bahkan barang siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali, kata Nabi SAW bersabda, maka hatinya itu menjadi keras. Fal'iyadzubillah. Bahkan di dalam fikih tersendiri itu ada bahasan, bolehkah bersafar di hari Jumat? Sebagian ulama di dalam fikih itu melarang safar di hari Jumat. Tidak boleh. Kenapa? Ada Jumatan, walaupun Anda musafir. Ini dibahas. Kalau hari-hari selain Jumat, Anda boleh bersafar, silakan. Pergi keluar kota. Senin, Selasa, Rabu, silakan. Tetapi lihat di dalam syariat agama kita. Para ulama saja sampai membahas, bolehkah bersafar di hari Jumat? Sebagian ulama di dalam fikih, 4 mazhab mereka melarang, sebagian lagi setidaknya memakruhkan. Makruh, dibenci. Kenapa? Karena di dalamnya ada sholat Jumat. Walaupun dia bisa ganti dengan sholat zuhur, karena dia safar. Tapi karena ada Jumatan. Ibadah. Tidaklah Jumat ke Jumat berikutnya menjadi nilai dihapus dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Itu hari Jumat. Bukan Senin ke Senin, bukan Selasa ke Selasa, tetapi kata Nabi SAW, al-jum'ah ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Apa? Mukaffirat, penghapus dosa. Kita Senin sampai Kamis pasti berbuat dosa, sengaja maupun tidak sengaja, tampak maupun tidak tampak, tersembunyi maupun tidak tersembunyi, pasti melakukan dosa. Sabtu Ahad melakukan dosa, weekend melakukan dosa. Tetapi ada satu hari penghapus kalau itu kita mau menyiapkan itu semua, yaitu Jum'ah. Al-Jum'ah ila Jum'ah, kafaratul lima bainahuma. Satu Jumat ke Jumat berikutnya adalah penggugur dosa. Idza jtanabat al-kabair, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha yastajib lakum. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di penghujung khutbah yang kedua, ingatlah bagaimana Rasul berpesan dengan hari Jumat, hari yang mulia, hari yang agung. Bacalah surah Al-Kahfi kalau pengen dapat 2 cahaya. Kok hidup kita sedih, gundah, merana, nggak pernah sukses? Coba cek Jumatnya. Bacalah surah Al-Kahfi di setiap hari Jumat atau malam Jumat, karena itu memberimu cahaya, 2 cahaya.
Adakah kita hidup tidak penting dan tidak perlu dengan cahaya? Di rumah Anda itu mesti ada lampu dan cahaya. Mesti ada listrik. Tubuhmu itu dan ruhmu itu, jiwamu itu, kalau nggak ada cahaya itu seperti zombie. Dia hidup tapi seperti mayat yang berdiri. Karena Rasulullah membedakan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir itu orang seperti orang yang hidup dan seperti orang yang mati. Fisiknya dia hidup, jasadnya dia hidup, tapi tidak pernah zikir kepada Allah. Di sisi Allah itu mati. Tinggal nunggu game over saja. Tetapi orang yang berzikir kepada Allah di hari Jumat setidaknya dia baca Al-Kahfi. Nabi mengatakan, Adha'alahu ma bainal jum'atain. Allah beri cahaya antara dua Jumat. Jumat hari ini dan Jumat pekan depan. Kalau Anda membaca surah Al-Kahfi. Mungkin ada yang membiasakan juga membaca surah Yasin. Sehingga membaca Yasinan itu juga sangat baik. Yang terpenting adalah bacalah Al-Quran. Seberapa Anda diberikan cahaya, sebagaimana kantor ini, seberapa banyak juga Anda membaca Al-Quran. Itulah cahaya di dalam jiwa dan hatimu. Tapi hanya Allah yang tahu. Kalau hatimu itu diberi cahaya 100 watt, 1000 watt, jutaan watt, itu pasti karena dia berzikir kepada Allah. Dan apalagi dengan hari Jumat. Sehingga mudah-mudahan hari Jumat bukan hanya sekedar slogan Jum'ah berkah, sehingga dianekdotkan dengan berbagi makanan gratis di setiap masjid-masjid. Tetapi Jum'ah berkah adalah Jumat yang mampu merubah siapapun mereka yang beriman kepada Allah. Mereka ingin berubah lebih baik, lebih berkah, lebih jaya, lebih sukses, lebih taat, lebih takwa kepada Allah. Mulailah dengan hari Jumat. Karena Jumat mula bagaimana menyikapi kehidupan di hari-hari berikutnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma nawwir yawmana, Allahumma nawwir jum'atana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.